Perkenalkan, nama saya Noftalin Tanggola dengan NIM 21208024, Fakultas Teknik Universitas Negeri Manado. Pada saat ini saya akan membahas tentang MK Sistem Informasi mengenai tentang e-bisnis. Pada e-bisnis ini kita akan membahas tentang definisi bisnis, perbedaan e-bisnis dan e-commerce, sejarah e-bisnis di Indonesia, pelaku dan bentuk hubungan e-bisnis, kelebihan dan kekurangan e-bisnis, yang terakhir perusahaan atau contoh e-bisnis di Indonesia. Definisi e-bisnis. Definisi e-bisnis atau electronic business. E-bisnis adalah suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan melalui perangkat elektronik atau dengan internet, sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier maupun rekan bisnis. Perbedaan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis lebih luas dalam lingkup dan e-commerce hanya merupakan satu aspek atau satu bagian dari e-bisnis. E-commerce hanya mencakup transaksi bisnis seperti membeli, menjual barang dan melalui internet. E-commerce pada prinsipnya melibatkan perdagangan uang, sedangkan dalam e-bisnis transaksi uang tidak diperlukan. Yang terakhir, e-bisnis melibatkan pemasaran, perancangan produk, evaluasi layanan-layanan konsumen, dan lain-lain. Selanjutnya, sejarah e-bisnis di Indonesia. Sebagai perusahaan di Indonesia telah mengalami kemajuan dalam berbisnis melalui perusahaan.com. Namun dengan adanya krisis keuangan di Indonesia pada periode tahun 1998 sampai 1999, usaha ini banyak mengalami kehancuran. Sehingga usaha ini sebagian besar pengamat ekonomi dianggap telah mengalami kegagalan. Yang kedua, perkembangan e-commerce di Indonesia berawal pada tahun 2010 sampai 2011. Pada munculnya Gojek, mulanya aplikasi ini hanya menawarkan layanan antarjemput pelanggan saja. Barulah pada tahun-tahun berikutnya, Gojek mulai berinovasi menambahkan fitur lain seperti antar makan dan paket barang. Yang terakhir, munculnya Gojek disusul oleh marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Tidak seperti Gojek, aplikasi ini menampilkan daftar produk bisa dibeli dengan mudah melalui layanan smartphone. Pelaku dan hubungan e-bisnis. Pelaku dalam e-bisnis dapat gampang kita hafal dengan abjad A sampai G seperti yang tertera di bawah ini: agen, bisnis, customer, dan lain-lain. Kelebihan e-bisnis. Kelebihan e-bisnis dapat kita lihat di bawah, seperti dapat meningkatkan market ekspor, menurunkan biaya operasional, melebarkan jangkauan, dan lain-lain. Kekurangan e-bisnis. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Yang terakhir, kerugian yang tak terduga. Contoh atau perusahaan e-bisnis di Indonesia boleh kita lihat seperti contoh di samping, yaitu Lazada, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Kaskus, Blibli, Gojek, Indonesia Air Asia, Garuda Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang atau lebihnya saya ucapkan terima kasih.